Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ini Arita Hartono dengan NIM C1C019017, kelas R13. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan anggaran produk dengan mata kuliah penganggaran yang diampu oleh Bapak Wirmi Eka Putra SEMSI. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu pengertian anggaran produksi. Anggaran produksi adalah suatu perencanaan secara terperinci mengenai jumlah unit produk yang akan diproduksi selama periode yang akan datang, yang di dalamnya mencakup rencana mengenai jenis atau kualitas, jumlah atau kuantitas, waktu atau kapan produksi akan dilakukan. Anggaran produksi berarti anggaran kegiatan, karena produksi adalah proses kegiatan membuat produk. Produksi tidak perlu dianggarkan tetapi dijadwalkan. Selanjutnya yaitu kegunaan anggaran produksi. Secara umum, anggaran produksi berguna sebagai pedoman kerja, pengorganisasian kerja, dan pengawasan kerja. Sedangkan secara khusus, anggaran produksi dapat berguna sebagai menunjang kegiatan penjualan sehingga produk dapat disediakan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Kemudian menjaga tingkat persediaan yang memadai dengan cara mengusahakan persediaan yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Yang kemudian mengatur produksi agar biaya produksi dapat ditekan seminimal mungkin. Selanjutnya yaitu tujuan anggaran produksi. Adapun tujuan dari anggaran produksi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk mencapai tingkat keuntungan tertentu. Misalnya, berapa hasil yang diproduksi supaya dapat dicapai tingkat keuntungan dengan persentase tertentu dari keuntungan setahun terhadap penjualan yang diinginkan. Kemudian yaitu untuk menguasai pasar tertentu sehingga hasil perusahaan ini tetap mempunyai market share tertentu. Kemudian untuk mengusahakan supaya perusahaan pabrik ini bekerja pada tingkat efisien tertentu. Yang terakhir yaitu untuk mengusahakan dan mempertahankan pekerjaan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran produksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran produksi antara lain adalah yang pertama yaitu rencana penjualan yang terutang dalam anggaran penjualan. Kemudian kapasitas pabrik dan peralatan pabrik yang tersedia termasuk teknologi yang digunakan. Kemudian tenaga buruh termasuk rekrutmen, pelatihan, penempatan, penggapahan, dan pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya bahan baku termasuk teknik transportasi dan pergudangan dan modal kerja untuk menjalankan proses produksi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor internal dan eksternal dalam penyusunan anggaran produksi. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berada dalam perusahaan yang mempunyai pengaruh terhadap kelangsungan perusahaan. Yang pertama terdapat penjualan tahun lalu bisa dijadi patokan, kemudian kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan harga jual, kemudian syarat pembayaran barang yang dijual, kemudian pemilihan saluran distribusi, kemudian tenaga kerja yang dimiliki perusahaan atau kuantitatif atau kualitatif, kemudian modal kerja yang dimiliki perusahaan atau current asset atau current liabilities, kemudian fasilitas yang dimiliki perusahaan, dan yang terakhir kebijakan perusahaan yang dimiliki perusahaan di bidang-bidang lain. Selanjutnya yaitu faktor eksternalnya. Faktor eksternal atau faktor luar perusahaan tapi memiliki pengaruh terhadap perusahaan. Yang pertama yaitu persaingan, kemudian tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat penghasilan masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat penyebaran masyarakat, agama, adat istiadat, dan kebijakan masyarakat, kebijakan pemerintah, dan keadaan perekonomian internasional maupun nasional, dan kemajuan teknologi. Selanjutnya yaitu metode penyusunan anggaran produksi. Dalam penyusunan anggaran produksi, perusahaan dapat menggunakan beberapa metode produksi, yaitu yang pertama metode produksi stabil. Metode produksi stabil adalah suatu metode di mana perusahaan menetapkan volume produksi yang relatif sama dari bulan ke bulan, kecuali untuk bulan tertentu yang volume penjualannya lebih tinggi. Metode ini mengakibatkan volume persediaan menjadi tidak stabil dari bulan ke bulan. Metode ini digunakan untuk perusahaan atau manajemen yang sangat memperhatikan kestabilan produksi. Langkah-langkah penyusunan anggaran produksi dengan stabilisasi produksi. Kemudian yaitu metode persediaan stabil.
Metode persediaan stabil ini adalah suatu metode produksi di mana perusahaan menetapkan volume persediaan yang relatif sama dari bulan ke bulan, kecuali untuk bulan tertentu. Metode ini mengakibatkan volume produksi menjadi tidak stabil dari bulan ke bulan. Selanjutnya yaitu metode kombinasi atau fleksibel. Adalah suatu metode produksi di mana perusahaan menetapkan volume produksi yang berupa terus dari bulan ke bulan. Metode ini mengakibatkan volume persediaan dan volume produksi menjadi naik tidak stabil dari bulan ke bulan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.